met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. A few moments later. Saat ini sudah ada kode untuk mengimplementasikan stack. Stack ini menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Analogi sederhananya seperti tumpukan piring yang kita terakhir taruh di atas adalah piring yang pertama kali kita ambil. Bisa dilihat pada kode di baris awal, saya menganalisis objek stack dan menyiapkan sebuah array data awal berisi 8 data integer 10 sampai 80. Selanjutnya, pada proses pass atau masukkan data, saya menggunakan ulangan for each untuk memasukkan setiap angka dari array ke dalam stack menggunakan fungsi stack push data. Karena menggunakan LIFO, angka 80 akan berada di posisi paling atas. Di bagian output kita bisa lihat sebelum proses pop, saya memanggil perintah start pop. Program akan menghapus dan mengeluarkan data terakhir yang masuk, yaitu angka 80. Bisa kita lihat di kondisi start pop, angka 80 sudah hilang. Dan untuk operasi pass dan pop pada stack, kompilasi waktunya adalah konsisten, yaitu O(1). Ini karena penambahan dan penghapusan data selalu digunakan tepat di ujung atas tumpukan sehingga kita tidak perlu menggeser elemen-elemen lainnya. Kita masuk konsep 2 adalah quit. Berbeda dengan stack, quit menggunakan konsep FIFO atau freeze in freeze out. Cara kerjanya persis seperti antrian kasir. Data yang pertama kali masuk maka akan menjadi data yang pertama kali keluar. Di Java, quit diimplementasikan menggunakan antarmuka quit dan kelas linked. Saya juga menyiapkan 8 data integer acak, mulai dari 15 hingga 80. Pada proses quit atau menambah data antrian, saya menggunakan quit data angka 15 masuk pertama sehingga ia berada di urutan paling depan atau hit. Mari kita jalankan di sini antrian awal, lalu menggunakan data kita melakukan proses menggunakan metode default karena sistem FIFO dan data yang pertama kali keluar adalah angka 15. Di output akhir angka 15 sudah tidak ada di dalam antrian. Sama seperti stack, kompleksitas waktu operasi enquit menambah di belakang dan dequit menghapus di depan. Pada struktur data ini kosong dalam kurung 1 karena kita menggunakan linked yang langsung merujuk ke ujung terdepan dan ujung belakang antrian tanpa menggunakan data lain. Selanjutnya, terakhir kita masukkan quicksort untuk mengumpulkan data. Algoritma ini sangat efisien karena menggunakan metode defense atau concure atau membagi atau menaklukkan di program ini. Saya memiliki 8 angka acak yang belum terurut. Konsep inti dari quicksort ada di fungsi partition, ada di bawah kode ini. Pertama,
Algoritma akan memilih pivot atau titik tumpu di kode ini. Saya menjadikan elemen paling belakang sebagai pivot. Tugas fungsi partisi adalah menyusun ulang array sehingga semua angka yang lebih kecil dari pivot pindah ke kiri dan lebih besar pindah ke kanan. Setelah dipindah, pivot tersebut sudah dipastikan benar. Setelah mempartisi satu kali, fungsi quicksort akan memanggil dirinya seperti recursive. Ia akan menggunakan subarray bagian kiri dan subarray bagian kanan secara terpisah sampai seluruh data pecah setelah menjadi satu, kecil dan urut sempurna. Jika kita run kodenya, terlihat jelas data awal yang masih berantakan dan data sudah diurutkan yang sekarang tersusun rapi dari terkecil ke besar secara efisien. Secara rata-rata, Quicksort memiliki kompleksitas waktu yang sangat baik, yaitu on, log, n, karena proses membagi event secara logaritmik dan memproses elemen yang secara linear. Namun pada kasus terburuk worst case, misalnya seperti data sudah terurut dari awal dan pemilihan pivot tidak optimal karena komplikasinya bisa menjadi ON2. Demikian demonstrasi dan penjelasan saya mengenai penerapan stack, quit, dan algoritma quicksort menggunakan bahasa Java. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan memberikan gambaran jelas mengenai cara kerja serta efisien waktu operasinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.